Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Maurenta Kristiani Hermawan, mahasiswa Institut Setiami, Fakultas Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi dasar-dasar jurnalistik pertemuan kedua tentang pers. Sejarah pers di Indonesia. Pers di Indonesia bermula saat kantor berita Antara berdiri pada tanggal 13 Desember 1937 sebagai kantor berita perjuangan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia dan mencapai puncak pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Pengertian pers secara umum. Pers atau media massa adalah kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas. Kegiatan tersebut mengacu pada kegiatan jurnalistik yang sifatnya mencari, menggali, mengumpulkan, meliput, mengolah informasi berita, dan menyampaikan berita tersebut pada masyarakat berdasarkan sumber-sumber terpercaya dan valid. Pengertian pers menurut para ahli. Menurut Kustadi Suhandang, pengertian pers adalah seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani kalayaknya. Menurut Raden Mas Djokomono, pengertian pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar. Pendapat ini yang mampu membakar semangat para pejuang dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia masa penjajahan Belanda. Menurut UU Pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan media cetak, media elektronik, atau segala jenis saluran yang tersedia. Menurut McLuhan, pers sebagai the extended man, yaitu yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain dalam peristiwa satu dengan peristiwa lain pada momen yang bersamaan. Pers atau media massa adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk masyarakat yang luas. Secara etimologis, kata pers, Belanda, presse Inggris, atau presse Prancis, berasal dari bahasa Latin perser, dari kata primer yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Setelah masuknya media elektronika dalam lingkup media massa, istilah pers menjadi lebih luas. Pers dalam arti sempit terbatas pada media cetak saja, seperti koran, majalah, buletin, tabloid, brosur, pamflet, dan leaflet. Namun pers dalam arti luas mencakup media elektronik seperti radio, televisi, dan film. Selanjutnya ada fungsi pers. Di Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Disebutkan bahwa terdapat fungsi pers sebagai media massa, yaitu yang pertama ada sebagai media informasi. Fungsi pers yang penting yaitu sebagai media informasi, karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik itu informasi ekonomi, politik, hobi, atau bidang-bidang lainnya yang berguna. Informasi yang disajikan pers adalah informasi yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi dari berbagai sumber yang dikumpulkan para reporter di lapangan. Pers berfungsi positif dalam mendukung kemajuan masyarakat dan memiliki tanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat.
Yang kedua ada sebagai media pendidikan. Ini mempunyai arti bahwa informasi dari pers yang disebarluaskan melalui media juga mempunyai fungsi untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan. Pers sebagai media pendidikan juga berguna dalam mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapat berita dari media massa akan bertambah pengetahuan, wawasan, dan tentunya juga ilmu. Yang ketiga ada sebagai media hiburan. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 1 dinyatakan bahwa salah satu fungsi pers yaitu sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers patutnya tidak keluar dari aturan yang berlaku. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan dan yang melanggar nilai agama, HAM, moral, atau peraturan lain tidak diperbolehkan. Fungsi pers sebagai media hiburan tentu bukan hanya untuk menimbangi berita yang berat, tetapi memang menjadi kebutuhan dasar manusia bahwa hiburan itu perlu dan harus dipenuhi. Hiburan tersebut bisa diperoleh dari media elektronik maupun cetak, atau bisa mencari hiburan dengan mendengar radio, melihatnya melalui televisi, browsing di internet, melihat video YouTube, dan lainnya. Artinya, memang pers berfungsi juga sebagai media hiburan. 4. Sebagai media kontrol sosial. Pers sebagai media kontrol sosial yaitu memiliki fungsi untuk mengontrol, mengoreksi, mengkritik sesuatu yang sifatnya konstruktif. Artinya sesuatu yang membangun bukannya merusak atau destruktif. Fungsi kontrol sosial tergantung dari wartawannya, karena tidak semua berita memiliki fungsi kontrol sosial. Wartawan yang mempunyai kebebasan memasukkan kontrol sosial di dalam beritanya yang dibuat. Pers semestinya bisa melaksanakan kontrol sosial guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan entah itu KKN maupun penyimpangan dan penyelewengan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kehadiran pers di sini untuk memperbaiki keadilan kontrol sosial yang dilakukan media massa sangat penting. Pers menginformasikan berita buruk agar peristiwa itu tidak terulang kembali sehingga kesadaran berbuat baik dan taat peraturan semakin tinggi. Sehingga tujuan koreksi, kritik, dan kontrol adalah untuk kepentingan umum bangsa atau negara dan pembangunan. 5. Pers sebagai lembaga ekonomi. Zaman sekarang, pers tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga merupakan lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi media massa, tidak hanya bertujuan untuk menghidupi penerbit media massa tersendiri, tetapi juga untuk meraup keuntungan. Pers tumbuh menjadi industri media yang mampu mendapatkan dan menyerap lapangan kerja yang cukup menggiurkan dan menciptakan keuntungan yang tidak sedikit. Tetapi, yang kita harapkan di pers bahwa seharusnya pers berorientasi kepada kepentingan publik daripada kepentingan bisnis. Karena terdapat pendapat bahwa sebagian besar surat kabar dan majalah di negara ini menjadikan pembaca sebagai mangsa pasar dan komoditas untuk menarik pembacanya. Ciri-ciri pers. 1. Periodisitas. Sebuah lembaga bisa disebut pers jika bisa menerbitkan informasi dan berita secara teratur dan periodik. Periodisitas mengedepankan jadwal terbit, irama terbit, serta konsistensi. Yang kedua, publisitas. Pers harus dapat menyebarkan berita atau informasi kepada khalayak dengan sasaran yang heterogen, baik dari sisi psikografis ataupun geografis. 3. Aktualitas. Semua berita dan informasi yang dipublikasi oleh pers harus terkandung unsur kebaruan, menunjukkan peristiwa yang baru,
dan sedang hangat terjadi. 4. Universalitas. Melihat pers dari sumber dan keanekaragaman materi yang terdapat di dalamnya, biasanya pers menyuguhkan banyak informasi, tetapi selalu ada topik yang menjadi tajuk utama. 5. Objektivitas. Nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh semua media massa dalam menjalankan profesinya, baik itu media cetak ataupun media online. Ya, peranan pers. Poin pertama, saluran bagi debat publik dan opini publik. Berperan juga sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau masyarakat ke negara, sehingga masyarakat dapat menyampaikan beragam aspirasi, kritik, usul, pendapat, dan saran lewat pers. Sehingga media massa menjadi sarana efektif dalam menampung aspirasi-aspirasi rakyat. Poin kedua, saluran informasi kepada masyarakat. Pers memiliki peran dalam mencari dan menyebarluaskan berita secara cepat kepada masyarakat luas. Pers menjadi sarana informasi antar kelompok masyarakat dan sarana pertukaran informasi. Berikutnya, dampak pers. Dampak negatif. 1. Dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. 2. Menimbulkan sikap saling curiga dan perpecahan dalam masyarakat. 3. Menimbulkan sikap antipati dan kejengkelan terhadap pers. 4. Mempersulit merukunkan kembali kelompok masyarakat yang sedang konflik. 5. Pers bisa bekerja secara tidak objektif sehingga dapat memberikan berita bohong. Dampak positif. Dampak positif pers yaitu memberi ruang kepada publik untuk menginformasikan segala sesuatu yang berguna untuk khalayak umum dari semua golongan yang ada dalam masyarakat, dan dapat memberi tambahan wawasan Nusantara dalam kehidupan bernegara ataupun memberi ruang pendidikan secara umum. Sekian pemaparan materi dasar-dasar jurnalistik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.